Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Saat ini saya sudah selesai praktek, jadi tadi saya mulai jam 10 dan saat ini sudah menunjukkan pukul 14.30. Ya, jadi 4 jam hari ini saya praktek. Kebetulan memang kita membatasi jumlah pasien yang datang dan juga kebetulan pasien baru juga tidak terlalu banyak, ya. Nah, karena memang selama masa tanggap darurat ini kami dokter jiwa juga dihimbau untuk memeriksa pasien tidak lebih dari 15 menit saja. Jadi saya berharap ini juga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan tidak ada masalah dalam pelaksanaannya dan bisa tetap mendapatkan pengobatan yang baik dari teman-teman sejawat psikiater. Apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang masalah yang berkaitan dengan kekambuhan pasien cemas yang meningkat belakangan ini terkait dengan berita-berita wabah corona. Di berbagai kesempatan saya sudah mengatakan perlunya kita untuk mengurangi asupan berita dari berbagai macam terkait dengan kondisi corona ini, karena beberapa tanpa sadar memicu kecemasan dari orang tersebut. Ada satu cerita pasien yang sudah lebih dari 3 tahun sebenarnya memperbaiki diri dengan berbagai macam cara seperti relaksasi, meditasi, berpikir yang positif, dan mampu untuk mengatasi gangguannya. Namun semuanya jadi tidak bisa lagi dilakukan ketika dia belakangan ini 1 bulan terakhir ini mengalami gejala-gejala kecemasan kembali. Padahal 3 tahun sebelumnya sudah cukup stabil dengan tanpa pengobatan sama sekali. Jadi waktu itu memang pernah mengalami gangguan panik, mengalami serangan panik berulang dan berobat ke saya. Kemudian dalam tempo sekitaran 6 bulan waktu itu dia berobat dan akhirnya bisa lepas obat. 3 tahun tidak kambuh dan akhirnya kambuh lagi beberapa hari yang lalu. Sempat saya tangani kembali dan kita berikan pengobatan. Tadi juga ada pasien yang datang dengan keluhan kecemasan yang sebenarnya sudah ada sebelum masa wabah COVID-19 ini, tapi masih bisa diatasi dengan cara relaksasi dan menjauhkan dari sumber kecemasan. Seperti misalnya kekhawatiran akan kematian, kalau misalnya ada berita-berita tentang kematian dia singkirkan gitu ya. Tetapi karena wabah COVID-19 ini dan begitu banyaknya berita tentang kematian yang bisa terjadi pada kondisi COVID ini, dia jadi khawatir. Jangan-jangan saya bukan mati gara-gara sakit jantung seperti kebanyakan pasien cemas panik, tetapi sakit mati gara-gara COVID-19. Ini bukan satu-satunya atau 2 kasus saja, tapi cukup banyak ya. Saya melihat lebih dari sepertiga pasien yang datang setiap harinya, sekitar antara 10 sampai 15 pasien, adalah pasien yang berulang, yaitu pasien yang kambuh kembali setelah wabah COVID ini merebak belakangan ini. Dan kalau kita melihat, ini adalah sesuatu hal yang bisa terjadi. Saya sudah pernah di dalam beberapa video yang mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube channel saya mengatakan bahwa gangguan cemas itu bisa berulang, ya, bisa kambuh. Tapi memang kalau kita bisa membantu diri kita supaya lebih stabil, maka itu tidak terjadi. Problem yang berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan seringkali memang didasari oleh ketidakmampuan sistem saraf pusat untuk menjaga kestabilan supaya tidak menjadi cemas. Namun sayangnya seperti tadi kasus di mana si pasien itu berulang setelah 3 tahun, sebenarnya kan dia sudah bisa mampu menanganinya. Dia juga tetap bekerja, dia punya kehidupan sosial yang baik, dia punya pekerjaan yang cukup stressful, tapi semua bisa dilewati dengan baik. Walaupun dia dulu pasien cemas dan mengobati dirinya dengan obat ya, tapi semua oke aja. Namun ketika situasi kondisi di luar sana begitu luar biasa dan susah untuk ditanggulangi, maka kelihatannya akan sulit buat dia untuk menangani kecemasannya. Jadi, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk teman-teman yang sudah mengalami gangguan cemas? Coba jangan terlalu banyak untuk memasukkan berita-berita terkait dengan COVID-19. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, mungkin mute
WhatsApp grupnya, ya, WhatsApp grupnya di mute, ya, nggak usah dikasih notifikasi lah, ya. Facebooknya juga begitu, Twitternya, Instagramnya juga begitu, karena semuanya sekarang nih ngomonginnya saat sama. Kemudian nonton beritanya, kalau bisa jangan lama-lama, mungkin paling lama 1 jam saja berkaitan dengan COVID. Lalu apalagi? Banyak hal yang bisa dilakukan. Teman-teman yang work from home bisa melakukan hal lain. Memberikan kondisinya pada kuliah online lah, atau misalnya saya suka berikan kuliah online sih selama ini karena kebetulan sibuknya tidak terlalu, atau memberikan kesempatan buat diri kita mungkin berolahraga. Saya tetap berolahraga 3 kali apa 4 kali dalam seminggu sejak dari dulu sampai sekarang pun. Terus apalagi yang bisa dilakukan? Banyak, melakukan hobi, bisa belajar online, ya banyak hal-hal yang bisa dilakukan, bukan sekedar hanya memberikan perhatian kita pada WhatsApp. Kenapa saya bilang begitu? Apakah kita perlu mematikan smartphone? Tidak juga. Di dalam bukunya Indistractable, Tim Ariel mengatakan bahwa yang paling penting adalah niatan kita untuk membatasi, bukan dari smartphone-nya. Smartphone bisa menjadi alat yang berguna buat kita, bisa juga menjadi alat yang tidak berguna. Kalau teman-teman sudah agak jenuh dengan memberikan asupan negatif terkait dengan COVID-19, maka lakukanlah hal yang lain. Misalnya membantu diri sendiri dari smartphone dengan kursus, misalnya di berbagai cara, kan bisa. Atau nonton hiburan yang seru-seru, yang lucu-lucu. Saya nonton stand up comedy, atau teman-teman bisa nonton drama Korea, atau apapun lah yang bisa membantu teman-teman untuk sedikit keluar dari pemberitaan COVID-19 ini. Jadi jangan sampai berulang ya, karena bagaimanapun Anda sudah melakukan upaya pada kondisi kecemasan, itu bisa berulang kalau otak kita, amigdala kita aktifnya terlalu berlebihan kembali. Jadi akhirnya mau nggak mau diminumin obat lagi, karena kan kondisinya sangat tidak nyaman. Saya pernah bicara di dalam salah satu video atau beberapa videonya, yaitu kalau kita terlalu kuat kecemasannya, itu udah nggak sanggup lagi otak kita mengelolanya, maka jadilah kita harus dapat obat untuk menyeimbangkan dulu. Walaupun mungkin pengobatannya tidak sampai selama kita berada pada kondisi yang terdahulu. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan di klinik saya ini, masih berada di sini. Saya masih tetap bekerja dari Senin sampai dengan Sabtu. Namun ada beberapa konsultasi online yang saya sudah jalankan. Dan kalau teman-teman ada yang merupakan pasien saya dan WhatsApp ke saya sudah tidak lagi bisa balas karena punya nomor yang lama, maka teman-teman yang atau pasien-pasien bisa WhatsApp ke nomor yang baru, ada di kartu nama yang baru, atau telepon ke Omni ke 021 2977 94 kali. 021 2977 9-nya 4 kali, nanti akan ada di info dari video ini. Mudah-mudahan bisa membantu, dan tanyakan langsung ke extension 8355 untuk menanyakan nomor WhatsApp saya yang terbaru untuk pasien lama. Karena kalau pasien baru ataupun yang mau nanya-nanya ya tetap tidak bisa ya, karena konsultasi online hanya untuk pasien lama saja. Mudah-mudahan membantu teman-teman dengan kita tetap siap siaga di sini. Kalau teman-teman ada yang mau konsul silakan. Tapi saya ingatkan, kalau memang bisa di rumah saja, lebih baik di rumah saja. Tetap jaga kesehatan, tetap kesehatan jiwa dan raga. Mudah-mudahan kita bisa melewati semua ini dengan baik dan wabah COVID ini akan segera berlalu. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.